Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, yaitu gaya hidup modern, gaya hidup hijau. Tindakan mematikan lampu 1 jam adalah salah satu cara yang menyatakan gerakan sederhana yang dilakukan bersama akan berdampak besar bagi bumi. Earth Hour yang diadakan 1 tahun sekali adalah momentum untuk mengingatkan kita melakukan gaya hidup hijau. Gaya hidup hijau adalah gerakan gaya hidup masa kini yang sebenarnya tidak bertentangan dengan gaya hidup modern. Tower itu kan jadi kita ada satu hari di mana seluruh dunia matiin lampu berbareng-bareng itu kan, itu simbol untuk kita peduli tentang lingkungan. Tapi walaupun kayak gitu ya, kita kan tetap harus setiap hari menerapkan gaya hidup seperti itu, matiin lampu kalau nggak dipakai, listrik semuanya. Emang kalau diajarin sama bunda, emang udah dari dulu kita harus hemat listrik, hemat air, dan ya semuanya itu. Ya paling jangan lupa matiin lampu kalau keluar dari ruangan manapun, kalau nggak dipakai, kalau nggak ada orang. Terus habis pakai colokan tuh langsung dicabut gitu, nggak usah nunggu-nunggu nanti. Walaupun ada yang mau pakai lagi, nanti cabut dulu gitu. Kita sih suka mengingatkan satu sama lain gitu. Ya kalau misalnya dia lupa nyabut kayak charger handphone gitu, aku bilangin. Semoga sih orang-orang nanti bisa lebih peduli gitu dengan semua tentang ini. Jadi soalnya kalau misalnya nggak mulai dari kita sendiri kan siapa lagi? Di karet. Kalau yang dilakukan tanpa sadar sih selalu pasti menasehati ya. Walaupun kalau kita bicara soal menasehati, kayaknya seperti halnya kita dulu ya, nasihat itu siapa sih yang mau ngikuti gitu ya. Tapi itu tetap gitu. Tapi akhirnya kalau kita lihat mana yang lebih efektif, contoh pastinya gitu ya. Kita kasih teladan aja, kita tunjukkan gitu. Itu juga saya rasa contoh itu sesuatu yang lebih dicatat oleh pikiran kita ya daripada diomelin. Ini sisa airnya bisa buat apa deh? Kelas toilet juga masih bisa gitu. Jadi kita nggak menggunakan air bersih. Seperti itu. Oke. Ya kembali lagi kita lihat dengan mata kepala sendiri bahwa kerusakan bumi yang sedemikian rupa gitu ya. Jadi kalau kita bilang bencana alam gitu, tapi kembali lagi bagaimana eksploitasi sumber daya alam yang kita pakai secara kurang bijak gitu ya. Kalau kita bilang tentang listrik, maka semakin banyak listrik yang kita pakai, maka semakin banyak juga sumber daya alam yang rusak karena listrik kan dari bahan bakar fosil seperti itu gitu. Jadi lebih ke bagaimana berhemat listrik itu pasti perlu. Kalau tentang air apalagi, kita tahu seluruh dunia ini sedang krisis air bersih. Kami pakai listrik sistem pulsa itu ya, namanya kendali kayak gitu. Dan itu betul-betul apa ya, bikin kita
berasa keren gitu ketika kita mampu untuk beli pulsa hanya sedikit gitu ya, bahkan kita menghabiskan tuh nggak lebih besar pulsa telepon kali kita ya daripada pulsa listrik seperti itu gitu. Dengan ada batas itu juga kita jadi punya standarisasi untuk berhemat gitu. Kembali lagi bukan tentang seberapa banyak kita bisa bayar, tetapi seberapa sedikit kita mau bayar gitu. Jadi tantangannya di situ. Gaya hidup hijau adalah gaya hidup yang menekankan perhatian pada pelestarian alam dan lingkungan. Gaya hidup hijau dapat pula berarti gaya hidup yang berpihak pada sikap ramah lingkungan, hemat energi, dan aman bagi alam. Earth Hour yang diadakan akhir Maret lalu adalah salah satu upaya mengingatkan masyarakat akan arti penting melakukan gaya hidup hijau. Earth Hour ini digagas oleh World Wide Fund atau WWF, organisasi internasional yang menangani masalah konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Earth Hour ini kan sebenarnya hanya alat ya, bukan tujuan. Jadi dia hanya kampanye yang bisa dimanfaatkan semua orang untuk proses edukasi masyarakat, sehingga akhirnya ada perubahan gaya hidup. Yang namanya kampanye pasti ada periode waktunya, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek kita pengen Earth Hour ini dari tahun 2009 sampai 2014 itu ada proses edukasi sehingga orang tahu oh ada gerakan ini loh gitu kan. Nah ketika ada gerakan ini kita harapannya 2014 yang melakukan itu udah bukan lagi WWF, tapi yang melakukan adalah si champions yang ada di setiap kota ini untuk jadi motivator. Nah, benar banget. Jadi memang target sampai 2014 itu kan kita mau mengedukasi, menggelapkan atau mematikan Jawa, karena Jawa kan memang paling boros ya dari sisi penggunaan energinya. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi kampanyenya yang menarik, kota-kota di luar dari Jawa itu banyak yang pengen ikut serta. Kayak misalnya teman-teman di Aceh, di Pekanbaru, di Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan juga mau ikutan. Terus teman-teman kita di Manado sama di Makassar itu juga pengen ikutan. Yang notabene sebenarnya mereka juga krisis listrik gitu kan. Tapi kenapa mereka tertarik untuk partisipasi? Earth Hour Day pertama kali diadakan di kota Sydney, Australia pada tahun 2007. Earth Hour Day adalah kampanye global untuk menekan pemanasan global dalam bentuk mematikan lampu sejagat selama 1 jam. Kampanye ini bertujuan mengajak warga dunia untuk menerapkan budaya hidup hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia pertama kali mengikuti Earth Hour pada tahun 2009, yaitu di kota Jakarta. Kini, 3 tahun berselang, 26 kota di Indonesia ikut serta dalam peristiwa ini. Setiap koordinator dari setiap kota telah mengikuti pelatihan dan persiapannya sejak akhir Januari lalu. Kemudian Malang, di grup ini ada di sana? Tentu ada pola pikir yang menggerakkan kita di balik itu sih pasti ada gitu. Kalau kita tahu bahwa bukan sekedar kayak nyeklekin lampu gitu ya, mematikan lampu atau memutar keran aja gitu, tapi ada pola pikir pasti di balik itu. Apa sih keyakinan kita, apa persepsi kita, apa konsep kita tentang tentang penghematan tersebut gitu ya. Jadi kalau dibilang pola pikir ya boleh saya bilang mungkin kita peduli, kita cinta bumi, kita care ya, kita mau berbagi. Saya rasa kalau
tentang gaya hidup hijau, boleh dibilang inilah warisan terbaik yang kita bisa berikan untuk anak cucu kita. Disiarinnya kapan? Menjadikan gaya hidup hijau sebagai gaya hidup sehari-hari bagi Ratri Adita Dewi tidak bertentangan dengan gaya hidup modern. Justru gaya hidup modern saat ini sangat berkaitan erat dengan gaya hidup hijau. Karir 50%, kemudian kegiatan lain 50%, tentu nggak bisa Modern dalam hal ini terkait dengan kondisi terkini, memiliki pendidikan yang baik dan melek pengetahuan. Hal itu tidak selamanya bergantung dari tingkat pendidikan formal atau status sosial ekonomi. Peka terhadap lingkungan, mengetahui kondisi bumi yang sekarat, dan karenanya mau berbuat sesuatu sebagai wujud kasih pada bumi adalah bagian dari gaya hidup modern. Dalam hidup ini berbagai peran ya. Kita nggak jalanin, mungkin kalau aku bilang Buara dan Bu Ninong itu banyak sekali perannya. Ibu Iya. Kita tahu mulai ada yang namanya global warming, kemudian juga kenapa sih bencana begitu beruntun, kerusakan alam dan bermacam-macam gitu, kayaknya udah mulai, wah ini sudah saatnya untuk aware gitu, untuk melakukan satu perubahan sikap gitu yang nggak cuman sekedar oke, cinta alam, senang menikmati keindahan aja, tetapi apa nih yang bisa saya perbuat gitu kan dari diri saya sendiri gitu, terkait lebih ke perilaku sehari-hari aja seperti itu. Di kantor ya saya ada partner kerja, kemudian juga ada beberapa staf lain, itu yang namanya kalau kayak penghematan kertas itu benar-benar luar biasa kayak gitu. Dan kita nggak ada overtime, banyak lah yang kita memang sudah sepakat berkomitmen untuk melakukan ini bersama-sama gitu. Karena sudah paham ya, artinya memang mau dengan segenap perasaan. Nah, jadi dua-duanya terpakai tasnya. Earth Hour itu bukan kampanye yang global jadi lokal, tapi sebenarnya kampanye lokal yang masing-masing dilakukan di setiap kota di negara tersebut, kemudian kita gabungin jadi satu kampanye besar di tingkat global. Misalnya kalau 10 penduduk Jakarta yang dikatakanlah 700.000 orang, dia matiin 2 lampu aja dalam 1 jam. Nah, berapa banyak sih yang bisa dia bisa dia hemat? Ternyata dia bisa menghemat 700.000 orang dikali 2 lampu itu ternyata bisa menghemat sekitar 300 megawatt. Iya. Baik. Lampu sudah dipadamkan. Dan kita harap pun juga pemirsa di rumah juga turut serta untuk memadamkan lampu. Iya. Dan mau mengingatkan ini kepada pemirsa kalau monitornya agak sedikit gelap. Sekarang Monas pun sebentar lagi tidak akan mati. Iya. Kita tunggu Monas masih terang Monas sekarang. akan dimatikan juga. Tidak hanya di pusat keramaian dan jalan-jalan utama ibu kota seperti Jalan Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, daerah Kuningan dan beberapa tempat lain, Earth Hour juga dilakukan di rumah-rumah penduduk. Di kediaman Dita misalnya. Sementara Dita dan anak-anaknya mengisi acara Earth Hour di pusat keramaian Central Park, Jakarta Barat, para penghuni lain di rumahnya mengisi Earth Hour dengan berbincang sambil menyantap menu makanan tradisional. Earth Hour yang dilambangkan dengan tanda angka 60 dan tanda plus tidak sekadar mematikan lampu 60 menit, tetapi sebetulnya lebih kepada edukasi atau menciptakan komitmen perubahan gaya hidup ramah lingkungan setiap hari. Earth Hour Maret lalu dilakukan serentak oleh 1,8 miliar penduduk di 6.600 kota di 157 negara. Diharapkan setelah melakukan Earth Hour, gaya hidup hemat energi menjadi gaya hidup sehari-hari.
Kalau menurut aku Earth Hour itu juga cuma bukan matiin lampu selama 1 jam aja, tapi juga itu kita ngajak kita untuk mulai dari diri sendiri melakukan penghematan energi dan juga perubahan gaya hidup. Ada yang bertanya-tanya, apa ini Earth Hour materi? Sebagai anak muda, sebagai individu, kita memiliki power, memiliki kekuatan untuk merubah. Yang penting kita ada kemauan, yang penting di situ nanti pasti ada jalan. Pasti akan ada sesuatu yang bisa dihasilkan dari setiap tindakan kecil yang kita lakukan. Pengennya ini benar-benar jadi reminder, nggak cuma 60 menit, tapi benar-benar kota-kota atau orang-orang yang sudah berpartisipasi itu bisa lebih tahu lagi dan menerapkannya di lingkungan sendiri. Jadi benar-benar dijadiin gaya hidup hijaunya diterapkan gitu. Ya, tema Earth Hour selalu berubah mengikuti apa yang terjadi di dunia. Waktu tahun 2007-2008 kita lagi booming-boomingnya istilah global warming gitu, sehingga di Indonesia pesan Earth Hour disampaikan dengan pilih bumi selamat atau bumi sekarat kayak gitu. Namun di 2 tahun terakhir ini simbolnya juga udah berganti, nggak hanya 60 simbol dari 60 menit, tetapi 60 plus gitu yang diartikan apa sih yang kita mau lakukan setelah 1 jam gitu. Jadi lebih bagaimana kita mau melakukan gaya hidup baru tadi, bersepeda, tanam pohon, hemat air, pakai kertas 2 sisi, pakai tumbler dan sebagainya. Gitu, pilah sampah juga pasti. Bapak-bapak dan duta Earth Hour yang ada di atas panggung untuk kembali ke tempat. Selamat menikmati Earth Hour 2012 yang keren abis malam ini. Di website Earth Hour, saya akan naik sepeda dari Pesbuker di Kuningan menuju Menghemat listrik yang berarti menghemat energi merupakan satu dari berbagai upaya kita menghemat sumber daya. Banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menghemat listrik ataupun menghemat sumber daya yang lain. Sekitar 70% pembangkit listrik di Indonesia berbahan bakar fosil. Itu berarti konsumsi listrik yang tinggi menghasilkan emisi karbon dioksida yang besar, yaitu sekitar 37% emisi karbon dioksida. Angka ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemakaian listrik naik sekitar 1% setiap tahun. Dalam 20 tahun mendatang, angka ini dapat berlipat sangat besar. Karenanya penghematan listrik adalah sesuatu yang sangat penting. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ketahanan energi nasional kita sangat rentan, terutama dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Indonesia juga termasuk negara yang boros dalam menggunakan energi. Indeks intensitas energi Indonesia mencapai 400, lebih tinggi dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Pemerintah, terutama Dirjen Listrik, memperkirakan Indonesia akan mengalami krisis energi jika kita tidak mencari cara baru menghemat energi. Cadangan minyak bumi kita diperkirakan hanya bertahan sampai tahun 2035. Kampanye Earth Hour selama 1 jam pada tahun 2009 menurunkan beban listrik se-Jawa Bali menjadi 180 MW. Sementara di Jakarta sendiri, beban listrik turun hingga 50 MW. Di tahun ini, beban listrik nasional yang bisa diturunkan sebesar 526 MW, sementara beban listrik di Jakarta yang bisa diturunkan sebesar 214 MW. 1 Jam. 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 1
Rasio elektrifikasi nasional mencapai kurang dari 70%. Artinya masih banyak wilayah lain di Indonesia, bahkan termasuk juga di pelosok Pulau Jawa yang masih belum mendapat listrik. Data PLN menyebutkan konsumsi listrik di Jakarta mencapai 23% total konsumsi listrik nasional. Sebagian besar dipakai untuk kebutuhan konsumsi sektor rumah tangga, yaitu sebesar 34%. 30% lagi dipakai sektor industri. Dan 29% lainnya digunakan sektor bisnis. Kalau misalnya 10% warga Jakarta melakukan penghematan listrik 1 jam, energi yang dihemat bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan listrik di 900 desa dan menyediakan oksigen bagi 534 orang. Selain itu, upaya-upaya menghemat listrik dengan bahan bakar fosil dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai energi terbarukan. Misalnya saja penggunaan tenaga angin, tenaga air, ataupun biogas, dan sumber energi terbarukan lainnya. Upaya ini perlu ditingkatkan. Saat ini total pemanfaatan energi terbarukan baru sekitar 530 MW. Langkah yang lebih mudah, nyata, dan dapat dilakukan setiap orang adalah menghemat listrik. Hemat menggunakan listrik adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi. Penghematan listrik akan membantu terlaksananya pemerataan listrik. Selain itu, penghematan listrik dapat menahan laju pemanasan global dan tentu saja menghemat biaya. Hemat listrik memang penting. Mulai dari sekarang, dari rumah sendiri. Jadikan gaya hidup hijau sebagai gaya hidup kita. Memulai dari diri sendiri dengan cara yang sederhana adalah langkah awal yang berarti penting bagi diri kita dan generasi mendatang. Jadikan hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.